Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Pertama, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan syukur yang banyak dengan mengucapkan hamdalah, dengan melaksanakan perintah Allah, dengan melaksanakan amal ibadah, dengan berinfak, bersedekah, membangun silaturahmi dan seterusnya. Semuanya dalam konteks mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang bersyukur. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Salawat dan salam Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi wasallam tercurah kepada Nabi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar ini khatib mengajak kita semua, mari bertakwa kepada Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita. Mari kita perbaiki. Selalu khatib katakan, mari kita jadikan takwa sebagai pedoman, sebagai cara untuk bagaimana kita meraih sukses hidup di dunia dan di akhirat. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, MDI Kota Pekanbaru mengamanahkan kepada kita untuk membahas tentang hakikat hijrah. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, hidup ini selalu ingin ada perubahan, ada perbaikan, ada peningkatan ke arah yang lebih baik. Dalam konteks agama dikenal dengan istilah hijrah. Merujuk kepada sejarah Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya konsep hijrah ini ada sejak awal kenabian Nabi Muhammad SAW. Nabi hijrah dari Mekah ke Yasrib atau Madinah misalnya. Contoh bentuk konkret bagaimana Nabi ingin melakukan perubahan dari ketidaknyamanan, gangguan Quraisy Makkah ke tempat yang lebih aman untuk melakukan dakwah agama Allah Subhanahu wa taala. Kini konsep hijrah diadopsi lebih modern. Kita menemukan banyak fenomena. Fenomena sosial kini selalu tampil komunitas-komunitas yang mengusung konsep hijrah. Banyak anak muda yang sekarang berada dalam komunitas ini. Dan hijrah ketika berada di kalangan muda, dia selalu didekatkan dengan kesenangan. Maka tidak jarang kini banyak fenomena anak-anak muda yang senang dengan hobinya. Berkumpul misalnya, nongkrong dengan teman-temannya, tetapi di dalam pertemuannya itu mereka mendiskusikan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik
hal-hal yang meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering ini dilakukan. Ini sebetulnya fenomena bagus. Tetapi sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, kita tidak juga boleh terjebak ke dalam konteks hijrah yang kehilangan atau lari dari makna, hakikat makna yang sesungguhnya. Kita juga tidak boleh lari dari tujuan yang sesungguhnya. Apa sesungguhnya tujuan dari hijrah itu? Kalau kita merujuk kepada ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 218. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Wallahu ghafurur rahim. Ayat ini mengingatkan kita kalau kita mau berhijrah, merubah diri ke arah yang lebih baik, meninggalkan dosa-dosa dan sebagainya, itu semuanya harus kita lakukan dalam konteks mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi berhijrah, mengingatkan para sahabatnya, kalau hijrah karena Allah dan Rasulnya, ya dia akan dapat ganjaran hijrah karena Allah dan Rasulnya. Tapi kalau dihijrah karena dunia atau karena hal lain dan sebagainya, ya dia akan mendapatkan sesuai dengan niatnya itu. Maka sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, hijrah ini kalau kita maknai sebagai perubahan dan peningkatan, meninggalkan dari yang tidak baik, maka itu kemudian menjadi wajib bagi kita semua. Wajib kita untuk melakukan ini. Kelalai kita berhijrah ke arah yang lebih baik. Tercemar kita dengan dosa, tinggalkan untuk ke arah yang lebih baik. Bergabung kita dengan komunitas yang negatif, yang tidak baik, keluar kita dari komunitas itu. Itu semuanya dalam konteks hijrah. Tetapi kita harus berangkat bahwa tujuannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Yarjuna rahmatullah, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, maka dalam konsep hijrah ini khatib mengingatkan beberapa langkah agar kita hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala, karena mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, langkahnya adalah kita harus punya prinsip berani menahan diri. Di depan ada godaan. Di depan ada rayuan. Di depan ada sesuatu yang mengasikkan bagi kita. Melihat fenomena seperti itu, fakta seperti itu, gangguan seperti itu, godaan seperti itu, kita menahan diri untuk tidak ikut ke dalam ranah itu. Itu sebetulnya sudah masuk kita ke dalam konsep hijrah. Mampu kita menahan hal-hal yang tidak baik. Mampu kita terjaga dari hal-hal yang tidak baik. Sebetulnya kita sudah bisa dikategorikan mulai berhijrah. Dalam konteks ini banyak yang kita lakukan. Hari ini betapa banyak hal-hal yang menggoda kita, lalu kita bisa menahan diri. Dan kita tidak larut ke dalam godaan itu. Alhamdulillah. Kita sudah berada dalam konteks hijrah. Sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Yang kedua, kalau kita mau berhijrah, setelah kita mampu menahan, kita harus mau berpaling dari godaan itu. Berpaling artinya bahwa ketika ada godaan, kita mampu menahan dan jangan maju untuk mengambilnya. Tetapi kita menahan diri, kemudian kita berpaling agar kita terhindar dari undangannya, dari rayuannya, dan sebagainya.
Kita harus berani berpaling dari hal-hal yang tidak baik. Sidang jamaah Jumat rahimahullah, di depan ada rayuan. Kita menahan diri, tapi kemudian kita melanjutkan, gagal hijrah kita. Di depan ada rayuan, ada godaan, ada maksiat yang mengaksikan. Kita mampu menahan diri dan kita mampu berpaling dari itu. Mulai berhasil hijrah kita. Sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Yang ketiga, kita harus berani memutuskan. Kita selalu berada dalam konteks yang aman. Zona nyaman kita itu macam-macam. Ada di zona positif, ada di zona negatif. Terkadang orang merasa aman di zona negatif itu. Dia tidak mau keluar, dia tidak mau kehilangan rezeki, dia tidak mau kehilangan kebahagiaannya. Padahal dia berada di zona yang negatif. Karena dia merasa makmur, karena dia merasa nyaman, padahal itu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berani. Padahal langkah ketiga adalah kita harus berani memutuskan. Kita keluar dari kondisi seperti itu. Keluar dari kondisi seperti itu. Mohon maaf, misalnya kita tergabung dalam komunitas yang komunitas itu selalu melakukan maksiat. Na'udzubillah. Tetapi kita terpikir bahwa kita ini punya Allah. Kita juga sadar bahwa itu adalah dosa. Maka keluar, langkahnya adalah memutuskan itu. Harus sanggup melakukan itu walaupun itu pahit di kalangan komunitas itu. Kalau kita berani, mampu memutuskannya, maka kita masuk dalam konteks hijrah yang mulai berhasil. Sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kemudian yang keempat. Kalau kita ingin berhijrah, konsep keempat adalah kita harus meninggalkan, mampu meninggalkan, mau meninggalkan, dan tidak kembali. Kebanyakan kita hijrah, tetapi kemudian karena godaan lagi, kembali lagi. Padahal dalam konteks hijrah yang sesungguhnya, setelah kita memutuskan, berani mengatakan bahwa kita keluar dari hal yang negatif itu, kita meninggalkannya. Baik meninggalkan secara administratif dan finansial dan sebagainya, termasuk sampai meninggalkan secara fisik. Maka ketika kita meninggalkan hal-hal yang buruk, lalu kita pindah ke hal yang baik, sesungguhnya kita berada dalam konteks hijrah. Sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Maka kalau kita mau berhijrah dan berhasil, tahan diri, mau kita menjauh dari itu, berpaling, kemudian sanggup kita memutuskan itu, dan pastikan kita meninggalkan hal-hal yang negatif itu. Mudah-mudahan dengan konsep itu, hijrah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang selalu kita adakan, yarju rahmatullah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadana ila siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah.
kita selalu mengharapkan tuntunan Allah Subhanahu. Kita selalu mengharapkan hidayah Allah Subhanahu. Ketika hati sidang jamaah Jumat ingin berubah, meninggalkan hal-hal yang tidak baik, meninggalkan hal-hal yang tidak baik, yakini itu, bahwa itu sesungguhnya adalah hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghijrahkan Anda, menghijrahkan kita semua dari yang tidak baik ke yang lebih baik. Kalau itu terjadi pada diri kita, itu adalah kesempatan emas di saat Allah mengundang kita akan memberikan rahmat kepada kita. Ketika terniat seperti itu, ketika terpikir seperti itu, kemudian kita tidak melakukannya, maka kita akan kehilangan kesempatan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, begitu kita terpikir, begitu kita ingin untuk hijrah ke arah yang lebih baik, meninggalkan dosa-dosa, melakukan banyak amal, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakini di saat itu Allah sedang dekat dengan kita dan memberikan hidayah kepada kita, sedang menuntun kita. Maka jangan hilangkan kesempatan itu. Sambut itu dan syukuri itu, lalu lakukanlah hal yang baik. Maka kita dalam hijrah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama barakta 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika ya Allah, faghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al baldatana baldatan mutmainnah wa li sa'iril muslimina wal muslimati 'ammah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Wahhab hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Syakur, auzina nashkura nikmataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa na'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin anta lana anta maulana faktubna ma'as syakirin ma'as salihin ma'al aminin ma'as sadiqin ma'as sabirin ma'ar raki'in ma'as sajidin. Allahumma ij'alna minasy syakirin waj'alna min ibadika salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.